Nah, berikutnya kita membahas fungsi hiperbolik. Seperti halnya fungsi hiperbolik real, kita definisikan fungsi hiperbolik kompleks. Tadi kita sudah bertemu juga dengan fungsi hiperbolik, tetapi yang tadi jangan salah. Yang tadi adalah cos hiperbolik dan sin hiperbolik real. Variabelnya tadi yang muncul di dalam ekspresi cos hiperbolik dan sin hiperbolik adalah Y. Y itu bilangan real ya, bagian imajiner itu adalah bilangan real ya. Saya kembali lagi ke sini. Jadi cos hiperbolik dan sin hiperbolik yang sudah muncul di sini adalah cos hiperbolik dan sin hiperbolik real. Nah, sekarang kita definisikan fungsi hiperbolik mulai dari cos hiperbolik dan sin hiperbolik kompleks gitu ya. Yang rumusnya mirip. Cos hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z tambah E pangkat min Z per 2. Sin hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z min E pangkat min Z per 2. Nah, karena E pangkat Z dan E pangkat min Z entire, maka cos hiperbolik Z dan sin hiperbolik Z juga entire tentunya. Dan turunan cos hiperbolik Z apa? Ya, kalau kita turunkan pembilangnya E pangkat Z lagi, E pangkat min Z turunannya jadi E min E pangkat min Z per 2. Dan ini tidak lain sin hiperbolik Z. Sin hiperbolik Z kalau diturunkan E pangkat Z ini akan jadi plus E pangkat min Z per 2. Dan ini tidak lain cos hiperbolik Z gitu ya. Jadi turunan cos hiperbolik adalah sin hiperbolik, turunan sin hiperbolik adalah cos hiperbolik. Nah, kita ingat juga berikutnya cos Z itu E pangkat IZ tambah E pangkat min IZ per 2 dan sin Z sama dengan E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2I. Nah, di sini saya nggak salah ketik, penyebutnya 2I. Jadi cos hiperbolik IZ kalau kita terapkan rumusnya tadi, cos hiperbolik U itu E pangkat U, jadi ini E pangkat IZ ditambah E pangkat min U, E pangkat min IZ gitu ya, per 2. Ya ini tidak lain cos Z. Betul ya? Sin hiperbolik IZ ini E pangkat IZ, maaf itu I-nya, titiknya jadi kayak bar gitu, supaya nggak salah. Kemudian min E pangkat min IZ per 2, penyebutnya 2 di sini kalau hiperbolik. Tetapi supaya jadi 2I, berarti pembilangnya juga dikali I, berarti ini I sin Z gitu ya. Betul? Iko? Ya, Pak. Gitu ya. Dan tentunya dari sini kita bisa dapatkan hubungan juga sin Z sendiri sama dengan ruas kiri dibagi I. Jadi min I sin hiperbolik IZ gitu ya. Jadi banyak nih hubungan antara trigonometri dan fungsi hiperbolik. Lalu cos IZ itu pakai rumus di atas, jadi cos U gitu ya. U-nya kompleks, itu E pangkat IU, jadi I kali I, jadi min 1, jadi E pangkat min Z, tambah E pangkat min, jadi plus Z, karena I ketemu min I, per 2. Dan ini tidak lain cos hiperbolik Z. Nah, kayak bolak-balik ini ya, mirip-mirip tapi beda gitu. Kesamaan yang beda. Serupa tapi beda. Sin IZ pakai rumus ini sekarang berarti E pangkat I kali IZ. Jadi E pangkat min Z, min Z. Ngomongnya betul tapi nulisnya salah. Min Z min E pangkat, jadi plus ini yang berikutnya. Karena I ketemu min I, lalu nah ini per 2I ya, karena sin. Ini sama dengan apa nih? Minnya kalau
pembilangnya dikali min 1 itu jadi sin hiperbolik, tetapi min 1 dibagi I. Jadi I ya. Betul? Betul. Jadi dari sini kita dapatkan juga sin hiperbolik Z sama dengan kalau I-nya pindah ke kiri, jadi 1 dibagi I, jadi min I sin IZ. Nah, loh, muter-muter, tapi beda-beda ini. Jadi kita punya 4 persamaan gitu ya. Nggak ada yang sama, mirip-mirip aja. Kalau lupa gimana ya, kembali ke rumus ininya. Lalu yang hiperbolik tadi ya definisi fungsi hiperbolik gitu ya. Oke. Nah, masih banyak kesamaan yang berlaku untuk fungsi hiperbolik. Jadi saya salin aja dari buku ini, cos hiperbolik min Z itu sama dengan cos hiperbolik Z. Cos hiperbolik itu seperti fungsi genap. Saya tidak mengatakan ini fungsi genap karena Z itu bilangan kompleks ya, bukan cuma dicerminkan begitu aja, dicerminkan terhadap, ya bisa sih gitu, tapi Z dengan min Z itu bukan pencerminan terhadap sumbu imajiner loh. Z dengan min Z itu kalau di dalam bidang kompleks, kalau ini Z di sini, min Z di mana? Kuadran berapa? Kalau Z-nya di kuadran 1, min Z ada di mana? Di mana, Hoser? Hoser. Kuadran mana? 2, 3, 4? Kalau konjuget ada di sini. Ya, Pak. Itu konjuget. Min Z Tidak, di bukan, sini Pak. terhadap 0. Ya, kalau A plus BI, minnya kan min A min BI kan? Gitu. Kalau ini A plus BI atau X plus IY, maka ini min A min BI. Jadi dua-duanya min gitu ya. Ya, jangan salah ya. Jadi ini bukan fungsi genap loh, tapi mirip gitu. Kalau Z-nya X ya, jadi cos hiperbolik min X sama dengan cos hiperbolik X. Oke. Lalu ini sepasang untuk sin hiperbolik, ini min sin hiperbolik Z gitu ya. Lalu yang berikutnya ini mirip dengan fungsi hiperbolik real, ini juga akan sama dengan 1. Cos hiperbolik kuadrat min sin hiperbolik kuadrat sama dengan 1. Lalu ada cos hiperbolik jumlah ya. Ini cos min kalau untuk hiperbolik plus juga ya, sin hiperbolik begitu. Bisa dibuktikan semua dengan mengacu ke definisi fungsi hiperboliknya. Nah, kalau sin hiperbolik, mohon maaf ya, nulis di layar nggak mudah, jadi tulisan saya rada keriting ini atau nggak bagus lah. Ini plus juga sin cos sin. Lalu yang ini kalau Z-nya X plus Y, jadi kalau Z sama dengan X plus Y, maka rumus 7 jadi cos hiperbolik X, cos hiperbolik Y. Tapi cos hiperbolik Y itu tadi cos Y gitu ya, cos biasa. Lalu sin hiperboliknya jadi I sin Y. Jadi I sin hiperbolik X sin Y ya, karena sin hiperbolik Y sama dengan I sin Y. Lalu sin hiperbolik Z, ini juga untuk Z sama dengan X plus Y. Ini jadi sin hiperbolik X cos hiperbolik Y itu sama dengan cos Y tambah I cos hiperbolik X. Lalu sin hiperbolik Y tadi I sin Y ya. Begitu. Lalu yang mirip dengan tadi modulusnya cos hiperbolik Z kuadrat, ini sekarang sin hiperbolik kuadrat X tambah cos kuadrat Y. Nah, jadi ini juga tak terbatas ini. Cuman tak terbatasnya atau nilai besarnya tercapai ketika X-nya yang besar. Gitu ya.
karena sin hiperbolik kuadrat X yang muncul di sini. Jadi kayak bertukar ya X dan Y-nya. Ini jadi kesimpulan dari sini, cos hiperbolik Z dan sin hiperbolik Z itu ini sama nih, tak terbatas nih. Tak terbatas dalam pengertian ya nilai modulus cos hiperbolik Z dan nilai modulus sin hiperbolik Z itu menuju tak terhingga ya. Ketika dalam hal ini ketika X-nya yang menuju tak terhingga atau menuju minus tak terhingga. Jadi sama di sini Z-nya sama dengan X plus Y di sini ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya akan buktikan salah satu kesamaan ya. Jadi bukti kesamaan 11 tadi sin hiperbolik Z kuadrat itu modulus sin hiperbolik Z dikuadratkan. Ini kan tadi sin IZ ya. Dan sin kita udah hitung sebelumnya. Jadi kalau Z-nya sama dengan X plus IY, maka IZ di sini IX. Jadi min Y plus IX gitu ya. Jadi ini sin dari min Y plus IX kuadrat. Dan ini tadi, yang mana tadi? Sin kuadrat, saya lupa. Ya. Nah, yang ini loh. Jadi, sin Z modulusnya dikuadratkan sama sin kuadrat X tambah sin hiperbolik kuadrat Y. Jadi, sin kuadrat bagian realnya, oke, tambah sin hiperbolik kuadrat bagian imajinernya X. Jadi, ini sin hiperbolik kuadrat X tambah sin min Y, tentunya min sin Y, tetapi karena dikuadratkan jadi sin kuadrat Y gitu ya. Begitu. Jadi ini sama dengan kesamaan 11 tadi. Kesamaan 12 ya. Saya kok salah nulis nih. Ini kesamaan 12 yang terakhir nih, bukan yang 11. Sampai sini oke? Ada pertanyaan? Komentar? Belum ada, Pak. Ini saya rekam tapi belepotan juga saya ini urutannya ya. Jadi just in case aja nanti rekamannya saya unggah ke Teams mungkin ya. Cuman ya kalau nggak ikut kuliahnya atau cuma nonton ulang tanpa ngikuti sekarang, mungkin ya tadi bolak-baliknya seperti kalau sekarang saya bolak-balik itu mudah-mudahan nggak pusing sih. Oke, nah berikutnya sifat periodik. Fungsi hiperbolik juga akan memiliki sifat periodik. Jadi ini tentunya berdasarkan sifat periodik cos dan sin karena ada hubungannya cos hiperbolik dan sin hiperbolik ini dengan cos dan sin, tinggal tambahkan faktor i gitu ya. Jadi tadi 12 terakhir ini kalau dianggap nomor 13, jadi cos hiperbolik Z itu dan juga sin hiperbolik Z ini periodik dengan periode. Sebetulnya dari rumus atau dari definisinya juga kelihatan. E pangkat Z, kalau Z-nya tambah 2pi, itu E pangkat 2pi kan 1 ya. Jadi nilainya tidak berubah. E pangkat min Z juga demikian karena itu sama dengan 1 per E pangkat Z ya. Jadi itu. Nah kemudian ini variasinya aja. Cos, jadi ini bukan sifat periodik. Saya kira sifat periodik ini cuma yang 13 aja ya. Cos hiperbolik Z sama dengan 0. Ini akar jika dan hanya jika Z-nya sama dengan pi per 2 tambah NP seperti tadi tapi kali I gitu ya. N-nya bilangan bulat. Kemudian kalau sin hiperbolik ini 0 jika dan hanya jika Z-nya sama dengan NP I. Jadi bedanya ada I ya di sini. Oke, jadi ini tentang akar. Nah, yang berikutnya ya fungsi trigonometri hiperbolik lainnya. Jadi tangan hiperbolik Z itu ya sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z gitu ya. Kotangan hiperbolik Z ya cos hiperbolik Z per
sin hiperbolik Z. Sekan hiperbolik Z 1 per cos hiperbolik Z. Kosekan hiperbolik Z sama dengan 1 per sin hiperbolik Z. Turunan-turunannya ya tinggal pakai turunan U per V itu U aksen V min UV aksen per V kuadrat gitu ya. Jadi turunan dari tangan hiperbolik Z sama dengan apa? U aksen itu cos hiperbolik Z ketemu penyebutnya dikurangi pembilang kali turunan penyebutnya per penyebutnya kuadrat dan pembilangnya itu 1 gitu. Ini tidak lain sekan hiperbolik kuadrat Z gitu ya. Yang lainnya saya tuliskan hasil akhirnya saja. Ini akan min kosekan hiperbolik kuadrat Z. Turunan sekan, kalau fungsi real apa? Turunan sekan. Sekan tangan, ini min sekan hiperbolik Z, tangan hiperbolik Z. Ada minnya. Kalau lupa gimana ya? Pakai dari seper cos hiperbolik, pakai U per V aja ya. U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Turunan dari kosekan hiperbolik ini min juga kosekan hiperbolik Z kotangan hiperbolik Z. Jadi sekan ketemu tangan hiperbolik, kosekan ketemu kotangan gitu ya. Sampai sini oke. Apakah ada yang hendak ditanyakan? Hoser, Iko? Belum ada, Pak. Nah, kan cepet kan? Ini udah 1 jam fungsi hiperbolik habis. Nah, materi kuliah, sasaran kuliah minggu ini tuh sampai fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik inverse ya.